Halo, jumpa lagi dengan saya dalam Tips and Tricks bersama Mary Kristuti dan malam hari ini tanggal 25 Juli di hari Minggu. Setelah kemarin kita naik tayang bersama dengan rekan-rekan dari BPHN Kanwil, ya ada dari Kalimantan Selatan, ada dari Bengkulu, ada dari Kepulauan Riau. Malam hari ini Tante Mary kembali mengangkat sebuah isu yang masih hot sejak 2 bulan yang lalu kita pertama kali naik tayang bersama dengan rekan-rekan dari BPHN. Ya, kenapa? Karena Tante Mary menyimak komen-komen yang bertebaran dan bahkan ada yang saling berdebat tentang bagaimana para dukun ini berpraktek dan syarat-syarat yang diajukan oleh para dukun dan mereka bersitegang tentang itu tidak melanggar hukum, ini melanggar hukum, itu tidak melanggar hukum. Saking banyaknya yang Tante Mary baca, Tante Mary berpikir bahwa apakah kalian memahami dampak dari tindakan-tindakan seperti ini? Nah, kemudian Tante Mary mencoba lagi ngobrol dengan teman-teman, rekan dari BPHN dan yuk kita angkat lagi supaya teman-teman dapat pencerahan yang utuh. Oke, sebelum Tante Mary perkenalkan kembali narasumber, Tante Mary mau menyapa dulu kalian semua apa kabar yang sudah hadir, teman-teman dari seluruh Indonesia, juga dari luar negeri ya. Ada Bang Yohan yang selalu setia. Selamat malam Bang Yohan. Ada Bomis, hai dari Kalimantan Selatan. Ada Sarip Ayib, ada Bang Surya Mania, walala. Oke, ada Bang Teguh Haryadi, Kakak Siska, halo, oke. Oh, ada Kakak Lilin dong. Senang banget nih semua hadir di sini menyaksikan malam hari ini dan sama-sama yuk kita menelaah sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi perdebatan, apa yang membuat kita sampai begitu takut ketika diajukan syarat ketika kita datang kepada paranormal karena konsep atau kata dukun sendiri tidak ada di tidak ada di dalam undang-undang ya sepengetahuan Tante Mary, tapi nanti kita tanyakan kepada para narasumber kita sebenarnya seperti apa sih konsepnya gitu ya atau etimologi gitu kan. Nah, oke teman-teman semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, yuk sediain kopi, sediain cemilan karena ini akan jadi cerita yang panjang dan kalian bebas bertanya kepada para narasumber. Kita punya narasumber dari dua sisi nih. Satu adalah praktisi ruqyah ya, yang satu lagi satu sisi lagi yaitu bertiga rekan-rekan dari BPHN Jakarta ya, Badan Pusat Penyuluhan Hukum. Oke. Nah, teman-teman semua, sebelum Tante Mary perkenalkan, Tante Mary sedikit mengulas bahwa sejak 5 Juni 2021 Tante Mary mengangkat isu tentang praktek pengobatan atau yang biasa dilakukan oleh orang pintar. Nah, ketika orang pintar ini mengaku mereka pintar gitu ya, dengan memberikan sugesti bahwa mereka pintar entah melalui tayangan YouTube sehingga banyak orang yang percaya bahwa mereka pintar, pintar ya bukan pinter, dan akhirnya orang tersebut atau masyarakat berbondong-bondong yang telah percaya akan kehebatan yang mereka pertontonkan datang kepada mereka untuk berobat. Nah, untuk menutupi apa yang sudah terjadi, mereka kemudian menyampaikan bahwa oh kamu kena ini, oh kamu kena itu. Kalau kamu mau sembuh kamu harus begana begini begono, oke? Nah, di balik begana begini begono, apa yang terjadi? Nah, ketika apa yang terjadi ini bersentuhan dengan sisi hukum terhadap perilaku, ini kita bahas perilaku ya. Perilaku, artinya gini, terjadi suatu tindakan yang bisa berdampak, itu merugikan salah satu pihak kah? Nah, ini yang kita mau ulas. Dan semoga malam hari ini kita bisa mengulas dengan detail, semoga teman-teman boleh melihat sebenarnya dampak hukumnya apa dari setiap kasus yang akan kita bahas ya. Orang-orang sakti yang sebenarnya kita juga nggak tahu apakah mereka betulan sakti atau mereka punya tujuan di balik apa yang mereka tampilkan untuk mengeruk keuntungankah dari kita, dari para pasienkah? Nah, oke, so stay tune. Sebentar, capek juga Tante Mary belum napes. Hari ini kopinya pahit sengaja biar Tante Mary tetap melek ya. Kalau manis nanti Tante Mary tidur. Oh, oke guys. So, sambil menunggu teman-teman yang lain, yuk Tante Mary perkenalkan dulu ada siapa aja sih. Halo semua, silakan di-unmute. Ya, halo, selamat malam, Mbak Mary dan para penonton. Ya, Selamat malam. teman-teman semua. Ya, ini ada seperti biasa nih kalau kalian nonton yang tayangan 5 Juni, ini ada Bapak Fabian Broto. Halo Pak Fabian. Ya, halo, selamat malam. Iya. Pak Fabian dari mana Pak Fabian? Perkenalkan diri dulu. Ya, saya Fabian Broto, penyuluh hukum masih muda di BPHN ya, di Jakarta.
bertugas di Oh, Jakarta. tuh. Ya, dari teman-teman. Ya, orang Jakarta, guys, orang Jakarta. Oke. Lanjut ada Kakak Lisa. Silakan Kakak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tante Mary dan juga para narasumber dan para penonton setia channel Mary Kristuti. Semoga malam ini bisa bersama-sama menyimak edukasi hukum dari kita dan kita juga bisa berdiskusi bersama hingga pada akhirnya acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Gitu Tante, saya dari BPKN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oke, tuh guys ya, luar biasa. Oke, lanjut dulu ke yang paling senior. Silakan Pak Sudaryadi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mary dan teman-teman semua penonton channelnya Mbak Mary. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol santai dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Oke. Amin. Baik, terima kasih. Nah, ini yang spesial, guys. Spesial kenapa? Karena beliaulah yang tahu trik-triknya seperti apa di belakang layar, ya. Karena beliau adalah praktisi ruqyah yang banyak berhadapan dengan pasien-pasien yang akhirnya datang kepada beliau setelah berobat kepada orang pintar, ya. Orang pintar ini. Oke, silakan Tengku Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada yang melihat channel ini, dan salam persaudaraan dari Aceh. Saya ucapkan kepada saudaraku sebangsaku, setanah airku yang non muslim tentunya pasti juga mengikuti channel ini. Dan mudah-mudahan saya Ali Khairul Azam, ingin saya sampaikan, saya bukan ustadz, bukan santri, hanya praktisi saja. Nah, makanya di sini mungkin saya akan menyampaikan sesuai dengan pengalaman di lapangan yang telah kita lihat. Nah, saya berasal dari Aceh, tepatnya di kota Luxmame. Nanti kalau kunjung-kunjung ke Aceh, boleh mampir. Oh, pasti iyalah. Ada saudara satu di Aceh, berarti tambah lagi ya kan. Oke. Nah, teman-teman, kalau kalian bertanya seperti apa di belakang, saya pun kemarin akhirnya ngobrol-ngobrol dengan Tengku Ali dan bertanya seperti apa sih di belakang, dan tadi Tengku Ali bercerita juga bahwa kita pernah bahas ya Tengku, karena korbannya belum tentu orang yang beragama muslim saja. Banyak korban dari semua lapisan dan dari semua agama, dan itu terjadi di depan mata saya pun, bukan hanya orang muslim yang menjadi korban dari orang-orang pintar ini. Yuk pelan-pelan kita bahas dulu nih. Oke, sekarang saya mau tanya ke Tengku. Tengku, sebenarnya ketika ada seseorang merasa bahwa kok saya tidak nyaman, tidak enak, atau saya mengalami banyak masalah dalam kehidupan saya gitu ya. Kemudian akhirnya mereka berobat ke orang pintar gitu ya, datang ke orang pintar dan bertanya, biasanya seperti apa Tengku? Apa yang disampaikan oleh orang pintar ini? Mungkin Tengku lebih paham karena Tengku berjibaku dengan keadaan yang seperti ini. Silakan Tengku. Ya, baik. Ingin saya sampaikan dulu, saya bukan mantan dukun ya, bukan ya. Tapi kenapa tahu sedikit tentang masalah ini? Karena sudah menangani banyak orang-orang daripada alumni praktek dukun. Maksudnya dengan kata lain, mantan-mantan yang sudah pernah datang ke dukun sejak tahun 2008 sampai sekarang. Jadi sudah bermacam-macam kasus ya yang saya terima, yang saya dengar secara langsung seperti itu. Nah, ketika seseorang itu ada masalah, biasanya masalah-masalah dia ini masalah-masalah pribadi ya sifatnya, ataupun memang masalah apa saja masalah. Kita kan hidup pasti ada masalah kan. Nah, ketika seorang ini, karena Indonesia ini kan sangat dikenal seseorang yang katanya orang pinter, padahal sebenarnya bukan orang pinter gitu ya. Orang pinter sekarang bukan lulusan S3 loh. Orang pinter sekarang yang memahami trik-trik perdukunan itu orang pinter. Itu menurut pendapat masyarakat. Nah, ketika orang datang ke situ dengan alasan ingin mencari solusi, tapi ternyata sampai ke situ malah tidak mendapatkan solusi. Jadi malah mendapatkan sugesti gitu. Yang tadinya mau cari solusi nih,
akhirnya malah mendapatkan sugesti. Maka tahap pertama yang dilakukan oleh orang-orang pintar ini dalam artian dukun yang menyalahi aturan ini seperti itu ya. Tahap pertama yang dilakukan adalah dia akan bertanya kepada kita, kamu ada masalah ya? Nah, begitu. Tentu setiap manusia kita kan ada masalah nih. Pasti kita katakan, ya saya ada masalah. Mungkin begitu. Padahal terkadang si tukang obat ini, tukang obat nggak tahu apa-apa itu, maksudnya nggak tahu masalah apa kita gitu ya. Nebak-nebak gitu maksudnya, Tengku. Iya, nebak-nebak. Awalnya nebak-nebak ya. Masalah apa sih? Begitu ditanya, kemudian langsung cerita begitu. Nah, kemudian si tukang obat ini ya, mau apapun namanya ya, akan melancarkan sugesti-sugesti kepada pasiennya dengan kata lain, oh ini serangan goib ini ya, oh ini kena santet, oh ini begini, oh ini begitu. Nah, dia akan mengsugesti si pasien ini bahwa dia benar-benar sakit dan dia benar-benar sudah berbahaya begitu. Kalau di dalam Islam begini, alhamdulillah kamu datang ke tempat saya. Ini kamu targetnya 3 minggu lagi kamu lumpuh ini katanya. Seperti itu. Ini masih ada kesempatan. Nah, begitu istilahnya bahasanya. Ini kan bahasa-bahasa yang dipercantik sehingga orang tersugesti bahwa dia ini sangat berbahaya pada dirinya. Permainan kata ya, Tengku. Iya, permainan kata ya. Betul, kayak kuis ya gitu. Ya. Jadi si tukang obat ini, saya sebut si tukang obat saja, karena banyak sekali ya, ada yang dari dukun, ada dari paranormal, ada yang katanya al-hikmah, ada yang bahkan ruqyah sendiri, ada mengatasnamakan ruqyah itu sendiri. Nama apa saja boleh, tetapi jika pekerjaannya seperti ini, berarti ini ada masalah, seperti itu. Nah, ketika dia telah mensugestikan si pasiennya ini bahwa dia berbahaya, kemudian dia seolah-olah bisa memberikan solusi, gitu. Nah, ketika dia mau memberikan solusi, bahkan kadang-kadang tidak datang ke situ pun melalui telepon pun sudah mulai bermain, sudah mulai bermain seperti itu, seolah-olah dia bisa memberikan solusi. Nah, ketika apa yang diberikan solusi nanti, dia akan memberikan syarat-syarat untuk pengobatan, begitu. Nah, jadi kalau dia ini agamanya Muslim, maka syarat-syaratnya terkesan Muslim. Nah, terkesan kalau agamanya yang lain, syaratnya secara umum seperti itu. Misal saya katakan seperti ini, misal kamu harus bawa ini syaratnya. Kamu harus bawa ayam hitam, kamu harus bawa ayam putih, atau bawa jeruk perut yang satu tangkai ada 7 sekalian, dan bawa jeruk perut yang jantan. Nah, coba bayangkan ini. Nah, si orang yang mau berobat ini, yang sudah tersugesti tadi, dia berbahaya, dalam jangka 2 minggu lagi dia akan lumpuh, udah kena santet katanya. Padahal tidak ada apa-apa gitu. Nah, karena sudah tersugesti, berusaha keras untuk apa? Untuk mencari barang-barang tersebut. Atau bahkan dikatakan ini harus itu tahap pertama. Ternyata barang tersebut tidak ada, karena memang tidak ada. Sangat sulit mencari ayam hitam di kota gitu. Walaupun itu memang ada kalau ayam hitam ya. Sangat sulit mencari jeruk perut yang kembar 7 gitu. Yang seperti itu. Dari mana kita tahu kalau berjeruk perut itu ini jeruk perut jantan, ini jeruk perut betina begitu. Bahkan ada nama-nama yang dimana nama-nama itu dikarang-karang sendiri. Misalnya, ini kamu harus bawa minyak jin. Seperti itu. Jadi apa maksud pengarangan nama-nama ini? Karena sudah termakan sugesti tadi, maka orang ini mencari. Ketika orang ini mencari tidak ditemukan, maka otomatis, waduh saya sudah capek cari. Nanti tolonglah sama Pak Ustadz aja lah. Ustadz dukun ya, dukun Ustadz maksudnya, bukan Ustadz dukun ya. Kalau dukun Ustadz ataupun segala macamnya lah.
Anda cari saja berapa biayanya gitu. Nah, dari sugesti tadi merambah kepada kadang-kadang penipuan itu. Nah, jadi untuk minyak jin saja ini sekitar 70 juta misalnya. Untuk minyak jin, untuk ini paku asma, paku yang di mana di paku itu tertulis syahadat misalnya. Nah, padahal itu si dukun ini mendapatkannya di toko-toko sulap kan? Itu maksudnya. Jadi akhirnya unsurnya penipuan. Padahal harga inti itu murah. Dari sugesti tadi mengarah kepada biar saya beli aja kalau begitu. Saya tahu tempatnya. Akhirnya diminta uang yang sangat mahal. Seperti itu. Itu satu dulu untuk pembukanya. Gimana? Oke, terima kasih Tengku. Nah, teman-teman tadi sudah mendengar ya, Tengku membukakan sebuah cerita asal muasalnya ketika pasien datang kepada orang pintar seperti itu. Bahwa anak ini itu gitu ya syaratnya yang awal-awal supaya tersugesti dan mau beli gitu kan. Mau nyari, capek nyari, sengaja dikasih syarat yang susah supaya balik lagi dan nyerah. Bilang udah deh titip aja, titip beli deh, berapa saya ganti. Nah, ketika ganti ini gantinya kalau misalnya ayam harga seekor 40.000, oke lah ya ayam kampung. Tapi ayam kampung hitam yang nggak boleh ada bercak putihnya. Cari-cari deh sampai kemana gitu kan. Nah akhirnya terpaksa titip sama dukunnya atau orang pinternya. Langsung harga ayamnya 1 juta misalnya. Toeng gitu ya. Kalau orang mampu, ya mampu tidak mampu adalah cerita yang lain, tetapi ini ada unsur seperti apa di belakang ini. Oke, nah saya mau tanya ke rekan-rekan penyuluh, silakan rekan-rekan penyuluh ditanggapi dulu. Siapa dulu, Lisa? Iya, oh ya, ini ya ada gangguan sedikit. Iya boleh, nanti Lisa sama Koko menambahkan. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Tengku dan Mbak Mary dan teman-teman penonton semuanya. Ya, saya ulangi lagi, kami ini bertiga, saya, Fabian, dan Lisa ini adalah dari bidang hukum, tapi itu kita bukan penegak hukum, bukan juga lawyer, tapi kita adalah penyuluh hukum, yang memang tugasnya adalah menginformasikan atau mengedukasi hukum kepada masyarakat. Nah, dari hal-hal yang sudah disampaikan Tengku ini menarik ya, menarik. Bahkan saya pernah mendengar ya ada satu syarat tikus yatim. Itu aneh banget kan, gimana nyarinya gitu kan. Apa? Tikus yatim. Tikus yatim. Iya gitu kan, lebih aneh lagi ini kan, lebih aneh lagi. Nah, ya, jadi sebenarnya sih jadi apapun ya bentuk pengobatan, mau pengobatan alternatif, mau apa istilahnya ada apa namanya dukun misalnya gitu kan, itu nggak masalah ya, nggak masalah juga, silahkan. Tetapi ketika dalam prakteknya membuat syarat-syarat yang memang melanggar hukum dan melanggar aturan agama, tentu itu tidak diperbolehkan. Nah, kami di sini tentunya akan sama-sama mengedukasi kepada masyarakat untuk bisa juga mengetahui hal seperti itu. Kemudian juga oleh yang prakteknya bahwa melakukan praktek pengobatan yang ada syarat-syaratnya yang melanggar hukum atau melanggar agama itu jelas tidak diperbolehkan. Artinya ada sanksi pidananya. Itu seperti yang dicontohkan oleh Tengku tadi ya. Mungkin Lisa bisa melanjutkan, Lisa atau Fabian? Silakan. Ya, boleh. Maaf tadi sedikit gangguan, Tante. Ya, silakan. Ya, saya sekedar melanjutkan. Jadi sebelum masuk ke dalam inti pertanyaan yang tadi disebutkan oleh Ustadz Ali ya, di sini saya ingin mengatakan, saya juga tertarik dengan pertanyaan yang tadi dicantumkan. Ada salah satu penanya yang menanyakan kenapa masih ada orang pintar S1 sampai doktor. Nah ini memang ada korelasinya. Jadi memang masyarakat itu kan memiliki pengetahuan dan pengalaman kesehatan tradisional yang masih kuat ya Tante ya. Karena kita itu masyarakat Indonesia kental juga dengan hukum adatnya. Nah, jadi
Dari pengetahuan dan pengalaman kesehatan yang kuat terhadap pengobatan tradisional, itu seringkali menjadikan dukun itu sebagai pilihan pengobatan mereka, tanpa memandang apakah dia itu masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi atau tidak, seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat dari polanya, tingkah laku manusia itu dalam memilih di mana dia ingin mencari pengobatan itu tidak secara random begitu saja, tidak secara acak. Banyak dari mereka itu juga sudah melakukan seleksi, jadi selektif, terus terencana, kemudian terpola gitu dalam satu sistem kesehatan. Tadi itu balik lagi karena budaya juga gitu kan, budaya masyarakat yang bersangkutan yang menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia. Dan mungkin bukan Indonesia aja ya, cuma dalam konteks ini kita bahas Indonesia dan dukun yang ada di Indonesia. Itu pertama sebagai pembuka. Terus kemudian tentang syarat-syarat. Sebelum masuk ke syarat-syarat tadi, di sini juga ingin menjelaskan bahwa dukun itu kan memang dikenal dua macam kalau yang saya tahu sebagai orang awam. Dukun yang melakukan penyembuhan dan dukun yang melakukan tindakan kejahatan yang biasa disebut dengan dukun ilmu hitam, dan di sini Ustadz lebih mengetahui hal itu. Nah, di Indonesia sendiri yang diatur itu adalah dukun yang melakukan penyembuhan atau pengobatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan itu diatur demikian, yang disebut sebagai pengobatan tradisional, gitu Tante. Jadi pengobatan tradisional itu kan terdiri dari beberapa jenis kan, ada yang berdasarkan keterampilan, terus ramuan, dan juga supranatural. Nah, supranatural itu termasuk dukun dan juga paranormal. Seperti yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga, dan di sini kembali akan saya sedikit ulang. Pengobatan tradisional itu boleh-boleh saja dilakukan, itu tidak masalah, ya kan? Karena dalam upaya memberikan kesehatan kepada masyarakat. Tapi, nah, di sini ada tapinya. Pengobatan tersebut tidak boleh melanggar norma agama, norma hukum, dan norma budaya. Kita lihat dulu dari situnya gitu. Jadi kita tidak mempersalahkan praktek dukunnya ini, tidak gitu. Tapi kita lihat dulu unsur-unsurnya dan bagaimana metode dari si dukun ini. Apakah dukun ini melanggar norma-norma hukum yang ada atau norma budaya yang ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang ditemukan ada metodenya yang kira-kira itu ada unsur penipuan yang tadi Pak Ustadz bilang gitu, ada unsur tipu muslihat ya Ustadz, atau tidak selaras dengan norma yang ada di dalam agama ataupun hukum ataupun budaya ya. Nah, itu memang bisa dikenakan sanksi, bisa dikenakan pasal. Seperti itu sih penjelasannya. Nanti mungkin kita akan masuk ke dalam case-case-nya lagi lebih jauh. Mungkin dilanjut Pak Fabian. Ya, sebagaimana yang sudah Ibu Risa sampaikan, memang betul. Kita kan dalam upaya mencari, biasanya praktek pengobatan tradisional atau orang ke dukun biasanya untuk penyembuhan ya, selain dalam rangka lain-lain ya, misalnya mencari kekayaan atau mencari peruntungan atau jodoh gitu ya, bisa macam-macam lah keinginan orang. Tapi yang diatur oleh pemerintah biasanya saat ini terkait dengan yang kita bahas ini terkait dengan pengobatan tradisional. Nah, terkait dengan pengobatan tradisional sudah disampaikan oleh Ibu Lisa bahwa tidak boleh melanggar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan ini memang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Kesehatan gitu. Dan salah satu syaratnya memang kegiatan yang dilakukan oleh pengobat tradisional itu harus mengacu pada pengalaman dan keterampilan yang secara empiris dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu inti atau kuncinya mungkin ya. Artinya norma hukum, norma agama, norma sosial itu berlaku gitu. Ya, silakan mungkin dari sini kita mau bicarakan lebih jauh. Oke, masuk ke kasus yang tadi dibilang, yang dicari itu, syarat yang dicari itu nggak ada di luaran, harus balik ke orang tersebut, ke si tukang obat tersebut. Nah, ini gimana? Menurut hukum seperti apa?
Ya. Ya, Kita bisa dong. Ya. Oh ya. Ya, jadi oke. Saya dulu. Boleh dikit boleh. Kak? Ya. Pak Yadi boleh silakan. Boleh Pak Yadi. Ya. Iya, kalau kami sih menanggapi seperti itu, memang dapat kita lihat dari beberapa sisi. Ketika dia harus menyampaikan tadi yang barang-barang yang tidak ada, tentunya unsur-unsur itu bisa dicari. Misalnya ada unsur kebohongannya apa tidak, ada unsur bujuk rayunya atau tidak, gitu kan? Ada unsur palsu ya, janji-janji palsu. Nah, kalau itu terpenuhi, dia bisa dijerat dengan pasal penipuan, begitu. Satu, itu baru pertama. Kemudian ketika ternyata sudah dipenuhi segala macamnya dan ada barangnya pun misalnya nggak sembuh, itu bisa dituntut balik juga gitu, Mbak Mary. Kira-kira seperti itu. Silakan kok atau Lisa nambahin. Ya, jadi selain KUHP juga kita sebagai pengguna jasa ini kan dari dukun tersebut ya perlu diingat juga ada undang-undang perlindungan konsumen gitu, bahwa dari undang-undang perlindungan konsumen artinya konsumen atau masyarakat gitu, baik pribadi atau itu dilindungi begitu. Nah, dilindungi dengan apa ya? Artinya ketika misalnya pelaku pengobatan tradisional gitu menyediakan jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, atau yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan gitu ya dalam keterangannya, misalnya murah gitu atau mampu diraih gitu ya kesehatan dengan memang belum tentu juga menyebutkan seperti itu, tapi ketika kita berpatokan biasanya untuk pengobatan itu kan kenapa nggak lari ke medis begitu, biasanya karena mengejar murah ya gitu biasanya, atau memang tidak bisa disembuhkan secara medis, makanya lari ke pengobatan tradisional begitu. Nah ini ketika misalnya tidak sesuai dengan janji, tentunya di sini berlaku pasal 8 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Jadi yang di sini ada larangan bahwa pelaku usaha itu tidak boleh memproduksi dan memperdagangkan barang jasa yang tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam keterangannya atau iklannya atau apapun gitu ya, yang promosinya begitu. Begitu Mbak. Oke, saya counter sedikit ya Bapak dan Ibu penyuluh, saya counter sedikit. Ketika janjinya akan sembuh setelah misalnya beli kambing pitak gitu ya, atau beli jeruk purut anak 7 ya Tengku ya, kemudian nggak sembuh, kemudian dibalikin lagi, ceritanya dibalikin lagi bahwa kamu kurang pasrah sama Tuhan. Jadi ada aja kalimat yang disampaikan untuk ngeles. Kalau tadi kalimat membungkus di awal, sekarang adalah kalimat yang disajikan untuk ngeles. Nah, kalau korelasi adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pertanyaan saya gimana cara ngebuktiinnya? Karena yang namanya hukum masih ada unsur pembuktian kan? Gimana? Pak Sudaryadi mungkin mau menanggapi? Ya, sebenarnya sih ketika dia membeli barang tadi, itu dalam hukum perdata itu sudah merupakan mengadakan perjanjian gitu, Jadi kan membeli, terus kemudian si yang tukang obat juga akan mengatakan 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kan pasti mengatakan seperti itu. Saya sih membayangkan seperti itu agar si ini mau membeli, pasiennya mau membeli. Kalau nggak dijanjikan sesuatu yang indah-indah, pasti ya nggak mau membeli lah, katakan seperti itu ya. Nah,
yang akhirnya meskipun hanya lisan, Mbak Mary ya, meskipun hanya lisan, itu adalah sudah memenuhi unsur perjanjian dan perikatan di dalam sesuai dengan hukum perdata. Nah, ketika nanti kemudian nggak sesuai, ya tadi nggak ada masalah dia mau ngeles atau apa ya, kan saya sih membayangkan dia akan ngeles gitu kan, nggak akan ngeles, alasan terus dan seterusnya gitu kan. Tapi ketika dia sudah memperjanjikan udah nggak sesuai, si pasien ini bisa menuntut balik ganti kerugian seperti itu. Itu kalau dari perjanjiannya, dari perdatanya gitu. Kalau tadi memenuhi unsur yang bahwa itu kebohongan, ada janji-janji palsu, kemudian ada lagi itu tipu muslihat. Jadi ini masuknya ke pasal penipuan KUHP gitu, di pasal 379. Kira-kira gitu dulu, Mbak Mary. Oke. Silakan Lisa. Kenapa Mbak Lisa? Tante, boleh? Ya. Silakan Mbak Lisa, silakan. Halo. Silakan Mbak Lisa. Ini sekedar menambahkan sih tadi dari yang sudah dijelaskan sama Pak Sudaryadi dan Pak Fabian. Sebenarnya dari permasalahannya tadi ada dua hal yang bisa kita jelaskan di sini. Yang pertama dari unsur pidananya. Tadi kan dikatakan bahwa sudah mencari ke sana kemari gitu, jimatnya kok nggak ada, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, itu jimat atau barang yang dipersyaratkan emang bener ada nggak sih gitu? Atau emang itu dibuat-buat aja agar bolak-balik terus bayar lagi, ya kan kayak gitu. Nah, itu kenapa bisa disebut penipuan? Karena kan unsur penipuan itu kan salah satunya kan dengan tipu muslihat, kemudian rangkaian kebohongan, itu diatur di pasal 378 KUHP. Diancam 4 tahun penjara ya tindakan pidananya. Kemudian kalau kaitannya dengan konsumen, pelindungan konsumen, apabila kita ingin mengarahkan ini kepada pelindungan konsumen, karena kan pasien termasuk konsumen seperti itu misalnya, nah memang di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu ada yang namanya kewajiban pelaku usaha, Tante. Pelaku usaha itu yang mana di sini kita sebut adalah dukun ya, dukun kan pelaku usahanya. Nah, itu harus beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Itikat baik dulu gitu. Niat emang siapa yang tahu sih ya kan. Tapi ini emang dimasukin ke dalam undang-undang tersebut dalam melakukan usaha ada itikat baik. Kemudian memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Nah, si dukun ini menjelaskan atau tidak barangnya itu untuk apa? Gunanya itu untuk apa? Kenapa harus dicari? Apakah sudah diberikan informasi secara jelas? Kemudian memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dan juga tidak diskriminatif. Oke, sebentar Mbak Lisa. Kalau tadi Mbak Lisa menyampaikan bahwa dukunnya harus jujur untuk menyampaikan alat itu atau syarat itu digunakan untuk apa. Nah, saya tertarik nih. Gimana Tengku Ali? Tengku Ali? Halo, biasanya apa yang disampaikan? Alat ini buat apa sih? Kenapa saya harus cari kambing yang kepalanya pitak? Kenapa saya harus cari ayam yang hitam nggak ada titik putih? Silakan Tengku Ali tanggapi. Iya, tentang masalah itu, dia akan membawa ke ranah mistis. Jadi istilahnya saya nggak bisa jelaskan sama kamu. Gitu. Tapi kebiasaannya dia mengatakan bahwa saya akan pindahkan penyakit ke ayam misalnya. Saya akan pindahkan penyakit ke kambing misalnya. Tapi kan sayang, tiba-tiba ayam lagi jalan-jalan, udah dipindahin penyakit, kepek-kepek mati, begitu kan. Saya seperti itu. Nah, yang anehnya masyarakat ini dikarenakan sudah tersugesti tadi itu, jadi akal pikirannya sudah pendek. Padahal kalau mikir saja sedikit, andainya penyakit bisa dipindahkan ke hewan, maka rumah sakit nggak perlu gitu. Maksudnya. Kenapa dia harus ada itu kan? Mendingan datang ke rumah sakit saja, kerjasama dengan para dokter, tinggal pindah tuh orang-orang COVID, pindahkan ke ayam saja, biar ayamnya yang COVID, manusianya sembuh kan. Ternyata itu kan tidak terjadi itu. Nah, tapi anehnya masyarakat yang sudah tersugesti itu apa namanya, kita bantah saja itu marah sama kita. Maka kami dari pihak praktisi ruqyah itu membuka juga tempat-tempat pengobatan yang semisal dukun itu, yaitu dengan cara ruqyah, agar memudahkan mereka itu mau datang ke kita, kemudian baru kita menyampaikan kebenaran di situ.
Oke, baik. Sebentar Tengku. Nah, ini Bapak dan Ibu penyuluh yang disampaikan Tengku itu memang nyata ya. Digeser ke arah mistis, memindahkan penyakit ke barang-barang yang tadi dicari ya. Memindahkan penyakit. Padahal tidak ada korelasi apapun itu. Tidak ada masalah apa-apa. Nggak ada hubungannya sama sekali. Oke, sebentar Tengku, sebentar. Silakan Bapak dan Ibu penyuluh menanggapi. Lanjut yang tadi dulu sebelum ini, karena tadi belum selesai karena ada juga nih Tante. Ini semakin malam semakin menarik bahasan Tante. Iya. Karena banyak terjadi ya. Nah, tadi dari yang saya sebutkan tadi, pelaku usaha tuh harus begini gitu kan. Terus juga dilarang untuk menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan barang atau jasa tersebut, iklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan. Kemudian tentang harganya, nah kita nggak boleh nih menyesatkan harganya kan, atau tarifnya. Itu kalau kita mau merefer ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memang diatur seperti itu. Kalau misalnya pelaku usahanya itu melanggar gimana nih gitu, ada hukumannya nggak gitu ya, karena kan tadi aja sudah diatur kan dengan etikat baik dan bla 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 ya, harus jujur, informatif, memberikan informasi yang benar, terus nggak boleh bohong tentang harga atau tarifnya. Artinya sebenarnya harga yang berlaku di pasaran ada sekian, atau nanti kemudian dia menipu dengan itu kalau dalam Undang-Undang Konsumen diatur. Kalau melanggar itu hukumannya, nah ini penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah seperti itu. Dan juga harus melakukan ganti rugi atas suatu barang atau jasa yang sudah diperdagangkan tersebut. Itu kalau kita melihat ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi. Cuman memang undang-undang tentang perdukunan yang secara spesifik membahas perdukunan itu kan tidak ada ya. Belum ada di Indonesia seperti itu. Jadi kita melihatnya kasus per kasus. Jadi kasus yang terjadi itu ada kaitannya dengan apa nih? Dengan KUHP kah, perlindungan konsumen kah, perdata kah, dan undang-undang lainnya. Jadi kita masih bisa melihat itu seperti itu tindakan-tindakannya. Kurang lebih sih seperti itu Tante. Oke, lanjut tadi apa yang disampaikan Ustadz Ali bahwa seperti itu. Gimana tanggapannya? Yang gimana tadi tentang memindahkan penyakit ke hewan atau syarat-syarat yang tadi? Ya, memindahkan penyakit ke hewan ya. Nah itu kan kita melihat apa iya penyakitnya dipindahkan seperti itu. Contohnya seperti ini deh. Ada pernah dengar kasus penipuan. Jadi kita tidak bisa saya sebagai orang hukum, saya bukan pakar perdukunan, saya tidak bisa membedakan antara dukun palsu ataupun dukun asli ya kan. Dukun asli itu yang seperti apa sih? Dukun asli, dukun palsu yang seperti apa? Nah, tapi terkadang itu memang masyarakat menilai bahwa seorang dukun palsu. Kakak Lisa nampaknya me-freeze. Ya, Mbak Mary, saya izin dulu sebentar ya, mau ke rumah ini sebelah. Ngambil ngopi dulu, kopi. Ya, silakan Tengku. Oke. Gimana Pak Sudaryadi, monggo Kakak Lisanya nge-freeze Pak Sudaryadi ketika memindahkan penyakit ke benda-benda yang tadi dipersyaratkan. Gak ada suara. Di mute. Pak Sudaryadi di mute. Ulang lagi. Tes. Nggak ada suara. Oke, saya aja, Mbak. Oke, baik, silakan Pak Fabian. Ya. Ya, itu kembali lagi ke apakah kita sebagai masyarakat sudah teredukasi dengan baik apa tidak begitu ya, baik dari segi pendidikan secara formal begitu ya, atau formal tapi ternyata kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan gitu ya, ini memang tidak selalu beriring begitu dengan
kebijaksanaan kita lah gitu ya dalam menimbang apakah ini masih mempercayai yang gaib, perlukah mempercayai yang gaib atau yang berdasarkan realita atau sesuatu yang realistis gitu ya, seperti ilmu pengetahuan. Makanya memang tidak menutup bahwa pengobatan alternatif itu atau pengobatan tradisional berdasarkan tadi pengetahuan secara turun-temurun atau keterampilan begitu ya, masih diperbolehkan oleh pemerintah begitu ya. Cuma ya yang saya sampaikan bahwa di sini ada kaitannya dengan budaya gitu ya, budaya kita yang masih bukan budaya saja, kita kan memang ada hukum adat gitu ya, seperti itu. Di situ disebutkan dalam hukum adat ada ciri-ciri hukum adat ya. Kita ini termasuk masyarakat yang magis religius gitu Indonesia ini. Nah, magis religius gitu kadang-kadang masih banyak yang mempercayai sesuatu yang bersifat magis gitu atau mistis ya, biasanya orang memakai kata mistis gitu. Nah, kaitannya lebih ke sana sih Mbak, mungkin ya. Tapi pemerintah memang mengatur semua itu agar tidak merugikan masyarakat gitu ya. Dan pengobatan tradisional ini juga sama diatur juga oleh pemerintah, bahkan diawasi juga begitu ya oleh ada itu pembinaan dan pengawasannya oleh kepala dinas kesehatan gitu di masing-masing kabupaten dan kota gitu. Itu ada pembinaan dan pengawasannya gitu. Ya mungkin dulu. Ya, masih belum menjawab pertanyaan kami tentang memindahkan penyakit ke hewan yang dipersyaratkan atau ke benda yang dipersyaratkan. Tolong berikan pencerahan. Ya itu yang saya sampaikan, bahwa kan belum suatu yang gaib itu kan memang pertama tidak bisa dibuktikan gitu. Tapi kan ini terkait dengan pendidikan, bukan pendidikan kita ya, tapi maksudnya sampai mana kita maju dalam bukan berpikir ya, tapi apakah hal yang seperti itu dapat diterima begitu secara akal sehat begitu. Bahkan Pak Tengku ini juga mencoba memberitakan kebenaran melalui praktek ruqyahnya ya Pak gitu. Nah, ini kaitannya dengan tadi yang saya bilang bahwa kita ini masyarakat yang masih mempercayai sesuatu yang magis, sesuatu yang mistis gitu. Berbeda dengan bangsa Eropa mungkin ya, atau luar negeri begitu. Ya itu mungkin kaitannya lebih ke sana sih Mbak. Itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan dari pengalaman atau pengetahuan Mbak Lisa atau Pak Sudaryadi. Silakan Bapak Ibu ditambahkan. Ya, terima kasih. Kedengaran? Kedengaran Pak. Kedengaran. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Tengku tentang yang katanya dapat memindahkan penyakit ke hewan, ya sebenarnya kami sebagai penyuluh hukum kalau melihat konteks tersebut tidak terlalu memahami ya. Tapi yang dari pembahasan kita kan masalah di perjanjian awal. Misalnya dia sudah memperjanjikan akan sembuh misalnya gitu kan, sembuh. Dia menipu atau tidak gitu. Saya kira kalau ketika itu sudah terpenuhi, artinya perjanjian itu sudah terpenuhi. Tapi kalau misalnya tadi konteksnya memindahkan penyakit ke hewan, pasti, nah ini kan mungkin Tengku yang tahu kan. Kalau kami mungkin
nggak hanya kira-kira. Artinya gini, kalau itu aspek hukumnya apa ya, agak susah itu. Nah, artinya gini, ini bisa jadi itu untuk tipu muslihat biar percaya gitu kan. Misalnya gitu. Tapi kan kita nggak seharusnya kita nggak masuk ke sana gitu. Bisa jadi kalau itu memang tiba-tiba ayam mati seperti Tengku yang sampaikan, ya apa ya unsurnya ya, nggak tahu ya, kan bisa jadi misalnya sihir atau apa gitu kan, mungkin Tengku yang lebih tahu, atau memang ada jin yang untuk membunuh si Tuhan itu, mungkin itu kan sudah disampaikan Tengku bahwa itu nggak ada kaitannya dengan pengobatan itu kan memang tujuannya hanya untuk agar percaya saja kan, hanya percaya saja pasiennya terhadap si tukang obat tersebut. Nah, kira-kira begitu Mbak Mary. Jadi kalau dari sisi itu sih kita melihatnya di perjanjiannya aja, dia ada penipuan apa tidak, terus kemudian yang diperjanjikan apa tadi, kesembuhan atau apa gitu. Kalau itu sudah terpenuhi, ya saya kira sudah terpenuhi. Kalau itu terus-terusan misalkan menjanjikan mempraktekkan tadi memindahkan penyakit ternyata nggak sembuh juga, ya berarti belum terpenuhi ininya unsurnya. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau Tante Mary nangkepnya begini ya, nggak tahu ya, mungkin pemikiran saya pemikiran bodoh ya. Jadi kalau ada orang bilang bisa mindahin penyakit ke hewan gitu ya, dan penyakit kita sembuh, saya pengen ayamnya diotopsi. Ini ada feedback, ada suara saya feedback nih, di mana? Oke, nggak tahu di mana feedback. Ada yang mantul. Oke, kalau untuk pembuktiannya apakah omongan dia benar atau nggak benar ketika ayam tersebut mati, ya Tengku tadi katanya kan ayamnya mati gitu kan. Otopsi, pengen tahu benar nggak penyakit kita pindah ke sana, penyakitnya apa kan gitu. Tapi kan itu kan susah. Nah, saya setuju dengan apa yang Tengku sampaikan bahwa kalau penyakit bisa dipindahkan ke hewan, ke buah kelapa itu ya, atau ke buah jeruk purut, saya rasa nggak perlu ada sekolah kedokteran sih. Ya, sayang sekali dokter-dokter Indonesia berjuang untuk belajar capek-capek, kalahnya sama dukun. Ya, jeruk purut satu butir mungkin 100 perak, dijual sama mereka mungkin 1 juta 2 juta. Gitu ya, dengan hanya membungkus sebuah kalimat gitu ya. Dan menurut saya mungkin saya berharap ada penegakan hukum yang didasarkan atas undang-undang yang lebih spesifik ya. Kalau menurut saya, kalau hal ini terjadi di lapisan masyarakat, di mana ini bukan cuma sekedar omongan tapi ini nyata sekali ya. Oke, mungkin ini masih ngambang ya, karena di satu sisi Tengku menyampaikan itu adalah sebuah penipuan. Saya juga sependapat, Bapak dan Ibu belum bisa mendeteksi perilaku penipuannya gitu ya. Berarti kan azas pembuktiannya nih yang susah ya. Azas pembuktiannya. Paham, saya paham. Oke. Kecuali kalau kayak gini Tante. Belum, lanjut. Pernah ada kasus. Silakan. Enggak, kita segala cerita aja. Ini pernah ada juga kan. Jadi kayak misalnya dia berobat nih, mau diangkat penyakitnya. Terus katanya penyakitnya dimasukin ke dalam telur ya, pernah denger ya? Tiba-tiba telurnya dipecahin, ada jarum-jarumnya kayak gitu. Nah, ternyata terbukti itu penipuan. Jadi ternyata sebelum pasien itu datang gitu kan, atau di belakang layar, telur itu direndam air cuka. Jadi kan cangkangnya kan lembek, terus kemudian dimasukin jarum-jarum gitu. Nah, kemudian diangkat kan dia mengeras. Nah, itu kan terbukti bahwa itu ada unsur penipuan seperti itu. Memang kadang kita untuk membuktikan sesuatu yang gaib itu kalau dibuktikan secara akal sehat atau dibuktikan dengan sains itu tidak mudah ya. Tapi ketika memang menghadirkan ahli atau yang bersangkutan mengakui bahwa dia telah melakukan kejahatan seperti itu, ya itu bisa juga. Sekedar cerita sih Tante. Ya, gitu aja. Ya, ini yang terjadi Kak Kalisa, saya setuju. Ini yang terjadi. Mau modusnya pakai telur kah? Mau modusnya pakai kambing kepala pipak kah? Mau modusnya pakai ayam hitam tanpa bercak putih kah? Pakai jeruk purut 7, cabang 7 atau jeruk purut jantan kah? Itu semua hal yang sama, hanya berbeda jenis.
Betul. Satu hal yang sama berbeda jenis. Kenapa telur bisa dijerat? Kenapa kambing nggak bisa dijerat? Bukan nggak bisa dijerat, Tante. Bisa saja. Gimana? Kalau memang nanti ada yang ingin melaporkan, bisa saja. Nanti kan akan dilakukan pendidikan atau apalah itu ya, proses ya. Karena kalau kita mau merujuk kepada undang-undang tentang penipuan, tentang pasal penipuan, pasal 378, itu kan memang disebutkan tadi itu, isinya seperti ini. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, ada berapa tuh? Rangkaian kebohongan, terus menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, terus atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, nah diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Dan dari unsur ini kan tadi kasusnya tadi masuk ke dalam tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, bisa dikenakan pasal ini. Nanti tinggal dibuktikan saja oleh pihak-pihak yang memang terkait. Tuh, seperti itu kan. Tuh ya guys, tuh cara membuktikannya seperti itu ya. Kakak Lisa kasih clue barusan tuh ya. Pahami kalimat Kakak Lisa. Jadi tipu muslihat itu ada pasalnya. Ya. Tinggal masalah pembuktiannya. Nah, ini nih PR banget masalah pembuktiannya ya. Cakep. Oke, lanjut. Tunggu. Tadi kita cerita bahwa ada 3 persyaratan yang biasanya dipakai oleh para dukun. Baru bahas yang nomor 1 nih kita ya. 52 menit ngabisin cuma bahas nomor 1. Lanjut, Tengku, silakan. Nah, persyaratan tipuan itu sebenarnya cukup banyak sekali. Bahkan ada yang sebahagian untuk ngambil penjagaan, syaratnya kamu harus beli paku yang sudah dimantrai, kamu bisa habis 40 juta, 50 juta, itu sudah lumrah terjadi, dan ini sudah kita cukupkan dulu karena ini waktu semakin singkat. Nah, ada lagi persyaratan-persyaratan yang lebih berbahaya daripada tipu muslihat tadi itu. Nah, persyaratan-persyaratan di mana persyaratan tersebut mengarah kepada apa ya bahasa yang ingin saya pakai ya, lebih enaknya ya. Asusila. Ya lebih ke arah asusila. Contoh kasusnya gimana? Contoh kasus. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Ada seseorang yang ketika diobati oleh dukun atau diobati oleh yang tanda kutip katanya tukang ruqyah itu, atau dukun mustad gitu, dukun tapi gayanya ustad gitu. Dia sejatinya dukun, tetapi entah itu dukun asli atau dukun palsu, tetapi dia bergayanya ustad, bergaya pakai peci, kadang pakai baju yang yang terkesan ustad lah, orang alim gitu. Ya itu. Sehingga dia melakukan pengobatan yang ketika dia melakukan pengobatan itu dia menjamah, atau bahasa kerennya mencoba menetralkan energi-energi negatif pada tubuh si pasien, terutama anak-anak gadis atau perempuan, dengan tidak pandang bahwa ini adalah suatu pencabulan. Dan kadang ada orang yang mengaku kepada kami bahwa ketika dia diobatin, dia itu dipegang sana sini, bahkan itu di depan keluarganya, gitu. Jadi dia menjerit, tetapi menjeritnya keluarganya tidak peduli, karena dikatakan yang menjerit ini setan, katanya, menjerit ini jin. Padahal karena si perempuan ini menjerit karena sudah dipegang-pegangin. Katanya jin lari kemari, dipegang ini. Katanya jin lari ke sana, dipegang sana. Pokoknya dipegang-pegang, dijamah-jamah. Dengan alasan ini adalah suatu pengobatan untuk menarik jin yang ada di sini gitu. Nah, ini satu kasusnya. Kemudian ada kasus yang lain, ketika dia ini susah mendapat jodoh, istilahnya jomblo nahun lah kalau katakan, kalau bahasa kerennya.
dia kan datang kepada yang dianggap memiliki ilmu tertentu yang bisa dia cepat dapat jodoh, ya gitu ya. Maka salah satu syarat yang diberikannya adalah mesti berhubungan dengan si orang yang berobat tadi itu. Tuh, itu satu kasus. Kemudian kasus yang selanjutnya ada anak SMP, tingkatan SMU, SMK kalau di sana kan. Ini suaranya ada kipas angin ya. Aman, tunggu, aman. Aman ya? Ya. Ada anak SMK ya sekitar kelas 2 itu. Dia itu mengaku kepada kami ketika dia berobat yang katanya tadi awalnya dia memang kesurupan di sekolah begitu. Tetapi pihak sekolah ini saya tidak menyebutkan sekolah mana. Kemudian memanggil yang katanya memiliki ilmu yang begituan, yang bisa pindahin jin lah dan segala macam. Nah, yang dilakukan apa kepada anak ini, anak gadis ini ya, kelas 2 ya, kelas 2 tingkat SMU atau SMK begitu ya. Yang dilakukan katanya setan ini bersarang di tanda kutip kita katakan Tante Mary kemaluan. Ya di Miss V-nya kalau kita bilang kan. Nah, kemudian dia memantrai jeruk perut yang kecil, yang hitam ya. Kalau jeruk perut yang kecil itu kan lama-lama dia hitam ya. Maka dia mengering ya. Kemudian dia memasukkan jeruk perut yang hitam itu ke Miss V si perempuan tersebut dengan alasan untuk menjaga supaya setan jangan tinggal di situ lagi gitu, jangan kesurupan lagi kamu. Nah, ketika itu diceritakan kepada saya tanya, kenapa tidak lapor polisi? Saya takut nanti saya disantet gitu. Kalau saya lapor polisi nanti saya disantet. Nah, kasus-kasus semacam ini bukan 1-2 lagi yang saya temukan. Bahkan banyak sekali yang mereka sebenarnya tidak berani untuk melapor. Nah, apakah dia tidak berani melapor karena tidak tahu delik aduannya apa, nama juga orang-orang kampung ya, ataupun karena dia tidak tahu mau ngasih tahu ke siapa begitu. Karena dianggap kalau kita lapor ini banyak habis uang nanti katanya. Seperti itulah intinya. Tidak ada penyuluhan-penyuluhan yang seperti ini misalnya. Ya, ini kan penyuluhan-penyuluhan seperti ini kan hanya segelintir saja yang tahu di YouTube seperti ini kan. Tapi kan tidak banyak yang tahu. Nah, ini sangat penting. Jadi mereka ini akhirnya tidak lapor, datang kepada saya untuk membuktikan kalau memang dia itu ada gangguan jin atau tidak. Ketika kita ruqyah dengan sarana benar-benar ruqyah yang benar, bukan ruqyah yang ala dukun-dukun ustadz itu, ternyata dia tidak ada gangguan jin apapun. Nah, hanya saja dia histeri pada saat itu karena memang diganggu pada saat itu saja. Karena kondisi dia memang kondisi lagi lemah, lagi datang bulan begitu ya. Seperti itu. Dan ini dimanfaatkan oleh dukun untuk melakukan pencabulan. Terlepas karena itu nafsu si dukun tersebut ataupun permintaan si setan untuk mencabuli seseorang. Nah, gitu. Itu saja dulu. Oke. Silakan ditanggapi Bapak Ibu penyuluh. Sebelum ditanggapi teman-teman sabar ya, satu persatu akan dijawab. Jadi biar nggak jumping topik ya, sabar ya. Kalau punya pertanyaan pelan-pelan karena kita ada rusnya, oke? Nah, oke. Silakan Bapak Ibu penyuluh ditanggapi. Iya. Siapa dulu? Pak Yadi boleh. Boleh nanti ditambahkan ya di saya. Suaranya ini ya, apa saya ada ya? Ada angin. Ya ada. Iya sama, saya juga ada kayak angin. Sama. Ya. Gini ya. Sepertinya kipas angin saya nih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mary, Tengku. Iya. Bentar. Silakan Pak Sudaryadi, silakan. Baik, jadi saya membayangkan ya apa yang disampaikan oleh Tengku ini tadi yang diceritakan adalah suatu perbuatan yang sudah sangat keterlaluan lah kalau menurut saya ya.
Ya, jadi karena begini, misalnya ada paranormal atau dukun atau apa ya, ketika dia memang legal, artinya ada izin yang melalui dinas kesehatan kalau nggak salah ya, Kementerian Kesehatan, terus kemudian sebelumnya udah ada rekomendasi dari kejaksaan, nah akhirnya boleh praktek, itu pun tetap hal yang diceritakan oleh Pak Tengku tadi itu jelas-jelas itu tidak diperbolehkan. Artinya nggak mungkin ketika itu legal pun nggak mungkin ada persyaratan seperti itu. Nah, ini kan sangat sungguh memprihatinkan ya. Ya, saya sih bayangkan mungkin masyarakat yang datang ke tukang obat yang seperti itu, saya kira memang yang ya mungkin nggak tahu gitu kan kalau prakteknya seperti itu. Nah, prakteknya seperti itu. Banyak yang bisa dijerat ya kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Tengku, bisa mulai dari pasal pemaksaan, bisa dari pengancaman, jelas pencabulan, kalau misalkan pencabulan, kalau itu anak-anak ya, anak-anak masih di bawah umur, yang tadi yang disampaikan Tengku itu memang pencabulan, dirabasan sini dan seterusnya. Kemudian tentunya pelecehan itu ya kalau sudah dewasa. Kemudian juga bisa jadi pemerkosaan, bisa juga ketika sampai sudah masuk. Kalau saya definisi pemerkosaan itu kalau memang ada ya sudah dimasukkan meskipun sedikit gitu si kelamin si laki-laki kepada perempuan. Nah, oke, sebentar. Penonton berkomentar ada suara kresek-kresek atau suara kipas angin. Ya, kresek-kresek nih suaranya. Di saya tidak terdengar apapun soalnya, di saya aman. Dari mana ya source-nya? Di sini juga sih kresek-kresek. Di sini terdengar kresek-kresek. Di saya mungkin ya. Masih nggak? Masih. Coba di mute. Masih ya. Oh, ada Bang Tiki itu. Coba tes dulu. Coba. Nah. Halo. Ya, sudah aman. Sekarang aman? Aman. Sekarang aman? Aman ya? Ya. Aman, teman-teman? Tolong type kalau aman. Ya, aman. Saya bisa monitor? Aman, oke. Okay. Aman, oke. Okay. Oke, silakan lanjutkan Pak Sudaryadi, to the point saja. Iya. Tuh, nanti bisa dilanjut sama Kokoh. Jadi banyak yang bisa dijerat apabila hal-hal tersebut tadi dilakukan oleh si yang tukang obat tersebut. Mulai dari macam sampai kena pasal pemerkosaan, misalkan kalau memang sampai masuk gitu. Sebenarnya penjelasannya agak panjang nih Mbak Mary, tapi mungkin silakan Lisa mungkin bisa menambahkan, nanti mungkin akan kita tambahkan lagi. Kokoh? Ya, kembali lagi apabila ini terpisah ya, apa yang dilakukan oleh dalam upaya mengobati begitu ya dengan tindak pidana yang nyata-nyata memang terjadi begitu ya. Misalnya walaupun dengan atas nama pengobatan, apabila itu merupakan perbuatan percabulan gitu ya, itu sudah pasti diatur oleh hukum sesuai pasal 289 sampai dengan 296 KUHP begitu. Nah, di situ diatur apabila tindakan-tindakan tersebut melanggar rasa kesusilaan, begitu ya, kesopanan, atau perbuatan lain yang bahkan keji, atau bahkan terpisah dari tindakan asusila. Nah, itu ya, tindakan itu, misalnya pembunuh, nah, gitu ya, terus misalnya perampokan, apalagi penipuan, begitu ya, semua yang itu akan diproses masing-masing begitu tindak pidananya begitu, karena
ya tinggal memang pada akhirnya pembuktian, semua itu pasti ada pembuktian gitu. Tapi pada intinya apabila itu terjadi tindakan-tindakan seperti itu akan diproses itu akan memenuhi delik atau tindak pidana apa yang disebut seperti tadi macam-macamnya, Mbak. Ya demikian. Menambahkan Ya. Tante? Ya. Silakan tambahkan. Tolong beri penonton penjelasan yang step by step apa aja pasal kena supaya teman-teman bisa membantu kita memberikan jawaban ini kepada teman-teman yang lain karena mereka kan roaming around nih ke channel-channelnya semua orang nih. Gitu. Yes, we can explain. Tadi perkosaan sudah disebut Tante, pasal 285. Saya sekedar membacakan isi pasalnya tuh kayak gimana sih gitu. Nanti ada step-stepnya akan saya lanjutkan tentang anak. Tadi kan Ustadz menyebutkan tentang SMP ya. Itu kan SMP usianya tuh usia anak pasti, ya kan? Nah, SMP, SMU. SMA. Okay, baik. Ada SMP, SMU. SMP korbannya ya. Oke. Tadi kalau pasal 285 KUHP itu isinya barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Itu jelas, sudah ada hukumannya. Pasalnya sudah mengatur. Terus kemudian kalau korbannya anak-anak gimana gitu. Ya. Itu juga diatur. Apalagi anak-anak ya. Diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76D isinya setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pasal 76E-nya, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Atas dua hal tadi, hukumannya ada diatur di dalam pasal 81 dan pasal 82 Perpu nomor 1 tahun 2016. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D, pasal 76D tadi yang saya bacakan di awal, itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ketentuan pidana yang sebagaimana disebutkan pada ayat 1 tadi berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, kemudian pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang tadi sudah saya sebutkan. Terus kemudian, kalau dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 76D tadi, yang sudah saya sebutkan di awal tadi, itu menimbulkan korban lebih dari satu orang, kemudian mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Kayak gitu. Terus kemudian, tadi kan ada 2 pasal yang saya sebutkan. Kalau untuk pasal yang ini nih, yang setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, itu hukumannya apa? Hukumannya pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar. Kalau dilakukan oleh orang tua, wali, kemudian keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak tadi sama, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Itu kalau menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dari ayat 1 yang tadi. Jadi memang sudah diatur Tante mengenai hukumnya, sanksinya, seperti itu. Oke. Ya,
Silakan. Tante Mary, saya Deliknya itu tanggapi nggak sedikit. harus. Iya, silakan. Ya, ya. Gimana? Saya Silakan, ini Bu. ini kesempatan di media umum seperti ini. Nah, oleh kan itu kalau itu dilakukan oleh dukun kan. Jadi yang rusak itu namanya dukun. Tapi ada yang sebahagian pengobat ini yang sejatinya dia memiliki majelis seperti itu, majelis taklim dan memang mengerti sedikit agama, kemudian malah melakukan pencabulan seperti tadi itu. Tetapi ada yang kasus seperti memandikan pasiennya pada tengah malam, itu hanya pakai sarung saja dan tidak boleh pakai baju apapun. Nah, itu dimandikan dengan air bunga di dalam satu bak, dan itu dipegang oleh dukun ustadz tadi itu. Nah, itu kasus-kasus seperti itu sudah tidak terhitung lagi sampai ke telinga saya. Dan kadang disampaikannya oleh kawannya, kadang disampaikan oleh keluarganya, bahkan kadang disampaikan oleh dia sendiri. Nah, ini kadang-kadang juga merusak nama kami, reputasi kami selaku praktisi ruqyah itu sendiri. Jadi sehingga ada sebahagian saudara kita yang menyamaratakan bahwa apa itu ruqyah, apa pengobatan seperti ini, ujung-ujungnya pencabulan, ujung-ujungnya salah dan segala macam. Nah, makanya tadinya saya tidak mau terlalu eksis dalam dunia per-YouTuber ini, tapi dikarenakan kami juga harus membela harkat dan martabat kami sendiri selaku peruqyah, ingin menyampaikan bahwa tidak semua loh dukun-dukun yang bergaya ngustad tadi itu yang melakukan kesalahan-kesalahan pencabulan seperti itu. Masih ada kami-kami di sini yang sebenarnya ya lumayan banyak, hanya saja tidak tampil di YouTube seperti ini, seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Apa yang Tengku tambahkan barusan, saya menangkapnya adalah apakah ada aksi yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan yang merasa nama baiknya tercemar? Apakah Bapak dan Ibu penyuluh bisa memberikan solusi kepada Tengku dan rekan-rekan lain? Nama baiknya siapa ya? Boleh. Yang dicemarkan. Saya mungkin mau menanggapi yang ini, yang ruqyah disamaratakan, Tengku ya, boleh ya? Iya, itulah. Ya, karena dukun juga menggunakan kalimat ruqyah. Pengalaman ya ruqyah yang istilahnya ruqyah syariah lah. Ya. Ada pengalaman juga sebenarnya, ada yang kadang di kami kita juga pernah mengundang juga ahli ruqyah ke kantor kami. Jadi memang ahli ruqyah tersebut tidak menjanjikan apapun. Artinya memang hanya bacaan. Saya itu ada bacaan yang mulai dari misalnya surat Al-Fatihah dan seterusnya sampai selesai. Dan dia memang nggak menjanjikan apa-apa, yang penting bacaan itu harus dibaca gitu. Nah, itu apa seperti itu. Dia kemudian ini yang ruqyah benar seperti ini. Jadi memang tidak menjanjikan apa-apa, ya. Penting bacaan itu dibaca, ketika memang ada jinnya itu ya nanti akan reaksi, tapi nggak menjanjikan apapun lah itu. Nah, mungkin itu yang memang benar ruqyah beneran Pak Ustadz Tengku gitu ya. Tuh. Iya, nah, seperti itu. Saya kurang tahu juga yang ruqyah yang aneh-aneh, saya juga belum tahu karena juga tidak berpengalaman itu. Tapi yang pernah sih ada peruqyah yang memang hanya bacaan dibaca saja, tidak nggak menjadikan apapun. Nanti ketika memang itu ada jinnya ya bereaksi seperti itu, dan nggak ada istilahnya, nggak ada ini juga, nggak ada settingan lah seperti itu. Kira-kira itu. Artinya tadi yang Tengku sampaikan bahwa mungkin memang nggak bisa dikatakan umum gitu, masih ada lah ruqyah yang memang benar seperti itu. Nah, barangkali itu Tengku, jadi yang mungkin Tengku mungkin bisa menjelaskan ya ruqyah yang nggak ini yang seperti apa ciri-cirinya ya, kayak tadi saya contohkan ya hanya bacaan saja gitu, memang nggak menjadikan apa-apa. Nanti kalau di jamaahnya ada yang ini jamaahnya, dan saya menyaksikan sendiri itu datang dan ikut gitu, ada si jamaah yang akhirnya gitulah bereaksi. Ya, dia kayak apalagi ya tadi ya. Ya itu mungkin ya dulu ya. Saya potong, saya simplify saja. Saya simplify ya, saya sederhanakan bahwa apa yang tadi disampaikan Tengku adalah perbuatan praktek yang
gitu ya, yang berlawanan dengan ruqyah syariah ya Tengku ya. Betul sekali. Nah, jadi kalau ditanya seperti apa, udah dijelaskan dari awal seperti itu yang menjadi kontra dari ruqyah syariah. Nah, sekarang nama baiknya teman-teman yang praktisi ruqyah syariah pun tercoreng. Apakah Bapak dan Ibu penyuluh punya saran untuk teman-teman dari praktisi ruqyah yang syariah ini melakukan sesuatu kah atau apakah? Silakan berikan saran dan pendapat untuk Tengku dan rekan-rekan. Mungkin saya, Mbak. Kalau bentar dok, ya, oh ya silakan. Saya cuma pengalaman itu tadi Mbak Mary, ya mungkin saja. Ini mungkin ke masyarakat yang pernah mendengar bahwa yang pengalaman yang pernah ruqyah datang ke kantor kami, ya memang hanya bacaan saja, tidak menjanjikan apa-apa ini apa. Nanti kalau ada yang bereaksi, ya ada yang idenya memang terus bereaksi. Ya barangkali itu memang ruqyah yang beneran seperti itu. Ya. Hanya pengalaman saja. Ya. Menambahkan apa yang bisa dilakukan oleh Pak Tengku ini sebetulnya bisa melaporkan Pak, karena apa yang terjadi terhadap anak atau orang yang menggunakan jasa dari pengobatan itu ya, mengalami seperti itu, dan apabila mengetahui silakan dilaporkan karena bukan delik aduan Pak sifatnya. Pencabulan ini begitu. Jadi siapapun yang mengetahui silakan bisa melaporkan begitu. Ya mungkin itu salah satu upaya yang bisa dilakukan dan sekaligus bisa membedakan kan bahwa apa yang dilakukan oleh prakteknya itu kan ini sesuatu yang melanggar begitu kan. Ya silakan dilaporkan begitu. Jadi tidak harus korbannya begitu, karena bukan delik aduan begitu. Silakan ketika mengetahui masyarakat, apalagi misalnya Pak Tengku yang jelas-jelas mungkin mengetahui praktek semacam itu, ya silakan untuk melaporkan. Oke, gini, simplify-nya adalah kalau kita didatangi oleh korban yang bercerita bahwa dia diginiin sama seseorang yang mengaku orang pintar, kita bisa melaporkan, begitu maksudnya, Pak Fabian? Bisa. Tuh, karena bukan delik aduan. Bukan delik aduan ya. Oke, bukan delik aduan. Tinggal permasalahannya adalah apakah korban mau, kan gitu ya? Nah ini nih, apakah rekan-rekan penyuluh memiliki solusi untuk para korban? Silakan mungkin Mbak Lisa ya. Untuk para korban mungkin. Korban pencabulan. Ya. Yes. Rehabilitasi mungkin atau seperti apa? Iya. Ya kalau dari sisi hukum ya memang korban pencabulan jangan pernah takut ya untuk mengadukan permasalahannya kepada pihak-pihak berwajib. Dan kalau memang takut gitu, artinya takut karena ancaman-ancaman tersebut gitu, bisa dibantu oleh pihak keluarga, didampingi karena mereka kan usia yang masih tergolong anak-anak ya, di bawah 18 tahun kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ya, seperti itu. Dan jangan khawatir ketika nanti dikatakan masyarakat itu kan ya mengatakan kalau gaib itu kan nggak bisa dibuktikan, nanti apakah bisa diproses melalui hukum seperti itu? Bisa gitu, kita jangan stuck di gaibnya itu gitu, karena hukum ini tidak memiliki tanggung jawab. Sinyal Mbak Lisa kental. Sinyal Mbak Lisa kental. Oke, Bapak dan Ibu, penjelasan Mbak Lisa tadi menggarisbawahi bahwa bukan gaibnya yang dipermasalahkan oleh undang-undang atau bergesekan dengan undang-undang, tetapi perilakunya ya, perilakunya ya, dan ini pernah kita bahas bahwa ketika terjadi sebuah tindakan asusila kan divisum ya, divisumkan sehingga hasil visumnya pun bisa diketahui ya kan Bapak dan Ibu penyuluh ya. Iya. Ya. Itu pun juga dengan syarat lapor ke polisi didampingi oleh penyidik ketika melakukan visum, betul begitu? Betul. Tidak bisa melakukan visum sendiri ya. Ya, halo. Betul. Ya, lanjutan tadi Tante sedikit nanti bisa ditambahkan karena ya jadi artinya gini ya, didampingi oleh pihak keluarga di sini seluruh
pihak memang harus peduli ya, apalagi ini korbannya anak-anak gitu. Dimana secara usia mereka belum matang. Nah, kemudian laporkan kepada pihak berwajib dan jangan takut bahwa perkara ini akan diabaikan karena terkait hal gaib, tidak seperti itu, dan jangan malu karena kan yang korbannya kita sendiri gitu. Nah, kita kembali lagi ke tadi, kita tidak membahas hal gaibnya, tapi ketika nanti memang kasusnya sudah diproses di ranah hukum, masuk ke persidangan, itu di dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sorry ya, belibet ngomongnya. Nah itu tuh diatur gitu, ada yang namanya saksi dan ahli. Jadi itu termasuk juga sebagai alat bukti. Jadi pengadilan nanti bisa menghadirkan saksi gitu, saksi yang berkompeten di bidangnya untuk membuktikan apakah kasus tersebut gitu memang perilaku dukun palsu dalam rangka menipu pasiennya kayak gitu. Jadi masyarakat nggak perlu takut. Nah, dan di sini kami mengedukasi masyarakat dengan pengetahuan hukum yang kami punya karena kami bertugas untuk itu, mengedukasi masyarakat. Dan memang hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak, dari pemerintah, dari organisasi masyarakat, pemuka agama, keluarga Indonesia, dan semuanya agar bisa mengambil tindakan gitu, kayak mengambil tindakan atas fenomena perdukunan ini. Seperti itu. Kita lakukan kajian yang mendalam, kemudian kita cari solusinya, tidak hanya bicara di media, tidak hanya bicara di tulisan. Kebetulan saya kemarin menulis dan tulisan saya masuk ke Kumparan ya, mengkritisi hal ini. Nah, jadi emang semua pihak, semua unsur itu harus bekerja sama. Kami bertugas menyosialisasikan undang-undangnya, kami lakukan. Kemudian nanti ada lagi yang bertugas untuk menindak ini. Tolong bekerja yang sebagaimana mestinya, tindak kejadian-kejadian seperti ini. Dari pihak keluarga juga, edukasi juga keluarganya. Jangan sampai nggak tahu nih orang tuanya kalau anaknya kedukun gitu. Ya ini memang tugas kita bersama sih, bukan satu pihak aja kayak gitu Tante. Kayak gitu mungkin dari saya sih. Menarik sekali ketika pernyataan disampaikan bahwa orang tua nggak tahu anaknya kedukun, sedangkan kasus yang di-handle oleh Tengku adalah orang tuanya yang ngojok-ngojok anaknya kedukun. Artinya apa? Artinya ketika orang memiliki pemahaman yang utuh bahwa ada dampak di balik itu, entah dampak hukum, dampak psikologis, bahkan dampak fisik, ya, dampak fisik terjadi kerusakan dan bagian tubuh. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, Mbak Mary, pertanyaannya adalah gimana peran penyuluh dalam memberikan penyuluhan supaya secara psikologis ini tidak berdampak. Memang inilah yang harus dilakukan, dan kenapa kita melakukan edukasi di YouTube? Karena YouTube adalah media yang mudah sekali diakses oleh siapapun saat ini, bukan? Nah, betul, Mbak Mary. Oleh karena kita angkat ini di sini, mereka begitu gencar di YouTube, ya kita akan gencar di YouTube juga, gitu kan? Nah, makanya Bapak Ibu ini rajin banget naik di channel Tante Mary karena ini yang mau kita gaungkan. Dan kalau tadi membahas tentang korban, ya, BPHN tuh punya loh pendampingan terhadap korban juga ya kan, Bapak dan Ibu ya, untuk penyuluhannya, untuk OBH-nya. Iya. Artinya gini, kita nih disediakan loh sama negara, tinggal kita berani atau tidak. Seperti tadi Bang Igor bilang, ada niat dan keberanian. Karena kalau satu diam, 1000 diam, 1.000.000 diam semua. Betul? Ya. Artinya apa yang kita lakukan saat ini untuk mencerahkan masyarakat melalui edukasi di sini, itu tidak berhasil. Kenapa? Sekedar wacana, ada pasalnya, tapi nggak ada yang berani ngelaporin. Gitu. Bahkan ya? Perlu diketahui juga, seperti dalam rangka visum seperti itu, ada beberapa yang sudah menggratiskan kan. Jadi ditanggung oleh Jamkesnas ya, Jaminan Kesehatan Nasional di DKI begitu. Itu sudah ditanggung begitu oleh pemerintah Pemda DKI begitu. Mungkin Pemda lain mungkin sudah ada juga dalam APBD-nya begitu. Itu harus dicek kemana ya? Itu harus dicek kemana ya Pak Fabian? Masing-masing Pemda mungkin mengeluarkan kebijakannya masing-masing ya begitu ya, gitu. Tapi memang ini kan bisa beragam ya, setiap rumah sakit itu mengeluarkan
dari yang 150 sampai 1.500.000 begitu. Biaya visum itu bisa besar seperti itu. Tapi ya ini ada kemajuan gitu. Pemda DKI sudah masukkan biaya visum ini gitu ya. Untuk dalam rangka pemeriksaan atau penyidikan gitu ya ke APBD-nya begitu. Siap. Nah, saya mau berlanjut ke Tengku. Tengku, tadi sudah ngomong 2 atau sudah 3 syaratnya? Sudah 1 lagi ya. Ya, the last one, 1 lagi. 1 lagi tentang masalah syarat-syarat yang diberikan oleh dukun itu yang memang benar-benar berupa mistis. Itu sifatnya sih ke agama ya, lebih ini. Memang betul-betul syarat-syarat yang sifatnya mistis seperti itu. Contohnya gimana, tapi, Tengku? Gimana ya? Contohnya dia harus memberikan darah tertentu ke tempat tertentu seperti itu. Tapi kadang-kadang syarat yang ketiga ini juga masuk ke dalam ranah pencabulan itu tadi. Kadang-kadang ada darah haid, kadang syaratnya mesti harus itu memang betul-betul santet yang sebenarnya ya. Harus berhubungan, kemudian hasil daripada hubungan tersebut itu nanti diambil ya, itu ya tanda kutip ya, untuk membuat mantra-mantra seperti itu. Nah, kita sebenarnya tidak bisa menjelaskan di sini terlalu panjang lebar bagaimana cara seorang istri bisa membuat untuk menundukkan suaminya dengan beberapa syarat. Begitu juga seorang suami bisa menundukkan istrinya seperti itu. Jadi kita tidak mungkin menjelaskannya di sini ya. Nanti takut diikuti oleh masyarakat yang menonton. Gitu. Artinya adalah berarti Tengku mau menjelaskan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang di luar logika yang masuk korelasinya adalah sesuatu yang mistis ya. Balik lagi betul. Bahwa yang mistis tidak bisa ditarik kecuali perbuatannya mengandung unsur pidana. Bukan begitu Bapak Ibu penyuluh? Betul. Ya. Tapi dari penjelasan 1,5 jam yang lalu kita mulai, ini sudah dibagi per contoh kasus dan dibagi per pasal, dibukakan per pasal. Nah, menanggapi pertanyaan teman-teman, lebih jitu lagi jika materi sosialisasinya dipaksakan masuk ke pertelevisian gitu ya, dan mereka di TV. Memang kita rencananya juga bukan cuma menggait BPHN dari Kemenkumham, tapi MUI dan segala macam. Namun ya bantu doa ya, bantu bukakan akses juga karena Tante Mary pengen banget undang MUI gitu sama Kominfo untuk bergerak, cuman memang belum ketemu jalannya ya. Sudah 2 bulan lebih kita masih mencari pintunya, di mana aku bisa mengetuk pintu hatimu gitu kan. Dan ini sudah alhamdulillah banget BPHN mau ikutan join untuk mengedukasi masyarakat, karena kalau di YouTube itu tayangannya bisa di replay, betul ya? Kalau di TV kan jam tayangnya ikutin jam tayang mereka. Di YouTube kalian bisa share tayangan ini kepada para korban sehingga mereka bisa replay. Tetapi kalau di TV kalian harus nonton di jam tertentu yang dijadwalkan. Itu adalah sebuah kelebihan dan kelemahan yang masing-masing kita harus terima, ya. Dan tadi saya setuju bahwa ketika edukasi diberikan, berarti kita semua tergabung dalam sebuah kesatuan, yaitu sebagai warga negara untuk membantu pemerintah mengurangi dampak ya atau ekses dari apa yang terjadi di masyarakat, gitu kan. Nah, kira-kira ada tambahan apa lagi Tengku yang mau disampaikan? Mungkin cukup itu dulu untuk sebatas ini ya. Sebenarnya banyak sih, cuman kita fokus yang paling umum saja yang dilakukan seperti itu. Ada yang hal-hal yang lain yang mungkin kita akan sampaikan di tempat yang lain nanti. Silakan. Mungkin kita. Bapak dan Ibu dari penyuluh ada mau closing statement? Saya sedikit sih menambahkan yang tadi kurang disampaikan dari. Iya. Jadi tadi karena materi hari ini tentang perdukunan dan lebih identik pada proses pengobatan, di mana di awal tadi kan saya sudah sedikit menjelaskan bahwa yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia itu hanya yang terkait dengan pengobatan dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada ya. Nah, di sini lebih ditekankan lagi bahwa pengobatan-pengobatan yang dilakukan itu perlu digarisbawahi. Pertama,
Itu dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris dan digunakan secara rasional. Memindahkan penyakit ke hewan itu tidak rasional. Nah, kedua, tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Melakukan pencabulan atau memasukkan jeruk purut ke alat kelamin wanita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan itu bertentangan dengan norma agama maupun norma hukum. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di sini perlu dicetak tebal, derajat kesehatan masyarakat. Lagi-lagi, praktik dukun harus didasarkan kepada niat luhurnya, yaitu untuk derajat kesehatan masyarakat. Memang ketika kita bicara ini bisnis gitu, hingga muncullah dukun-dukun palsu. Nah itu tugas kita bersama-sama untuk memberantas dukun-dukun palsu tersebut. Itu aja sih Tante. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kak Kalisa. Silakan Pak Fabian dan Pak Sudaryadi. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya kita juga mengedukasi dua sisi. Halo kedengeran? Aman. Ya artinya untuk orang tua juga misalkan mempunyai pemahaman harus ke dukun, misalkan tadi contohkan malah orang tuanya nih yang mengajak gitu kan. Nah, kemudian pada prakteknya di dukun, di tempat pengobatan itu ada hal-hal yang misalkan tadi dicontohkan oleh Tengku, dia sampai anaknya menjerit karena dipegang sana, pegang sini. Kita edukasi sama-sama bahwa orang tua juga harus memahami bahwa berbuat itu bukanlah, kalau ada yang dukun melakukan seperti itu bukanlah dukun. Memang dia itu katakanlah kriminal gitu. Ya orang tua harus memahami itu. Sebentar Pak Sudaryadi, sebentar. Itu kriminal, walaupun dukunnya berjubah agama. Jika melakukan itu adalah kriminal ya. Oh iya dong. Saya juga paling tidak setuju jelas gitu. Tolong digarisbawahi karena modusnya seperti itu yang sekarang. Betul. Saya juga termasuk yang paling nggak setuju gitu kan. Kalau memang seperti itu, artinya orang tua pun harus memahami itu gitu loh. Meskipun dia berjubah apalah gitu, tapi yang dilakukan seperti itu, anaknya sampai menjerit dan sebagainya, kok terus kemudian sampai ditipu, nggak apa-apa ini sih itu jinnya yang keluar, itu salah gitu kan. Ya, karena seperti itu kita edukasi seperti itu karena itu sedang dilakukan pelecehan berantai gitu kan. Satu. Dan masih yang pelecehan lain, orang tua juga harus tahu bahwa itu bukanlah tempat pengobatan yang tepat gitu. Nah, nanti mungkin di akhir acara barangkali Tengku bisa menyampaikan tempat pengobatan yang disinyalir mempunyai istilahnya tadi ini ya Ustadz dukun berkeruk Ustadz tuh apa nih yang buat syarat apa 1, 2, 3. Nah itu biar masyarakat tahu bahwa kalau dia mensyaratkan 1, 2, 3 dan sebagainya, janganlah datang ke situ misalnya gitu. Barangkali nanti Tengku bisa menyampaikan seperti itu. Yang kedua edukasinya adalah kita juga menyampaikan kepada praktek yang pengobatan yang melakukan syaratnya seperti itu. Tolong bahwa itu adalah perbuatan yang menyimpang dan ada sanksi pidananya. Artinya dia harus tahu juga, di satu sisi aparat juga harus tahu juga itu bukan delik aduan yang sudah Kokoh Fabian sampaikan, itu bisa delik biasa ketika diketahui, aparat mengetahui ada praktek-praktek seperti itu, aparat bisa langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya penyidikan dan seterusnya. Karena itu sebentar Pak Sudaryadi. Ya, sebentar Pak Sudaryadi. Ketika Pak Sudaryadi menyatakan itu delik biasa, teman-teman ingat, ketika Pak Sudaryadi menyatakan itu delik biasa, siapapun masyarakat yang mengetahui silakan lapor ke polisi sehingga langsung diselidikin. Ya, tidak harus korban. Betul. Jadi bisa delik biasa, delik aduan. Ketika masyarakat mengetahui bisa lapor, ataupun aparat tahu dia bisa langsung melakukan penyelidikan gitu dan seterusnya proses hukumnya gitu. Itu sih Jadi kita berharap lah untuk proses selanjutnya, kalau yang korban sudah disampaikan oleh Lisa, emang ini kan banyak yang akhirnya tidak melapor, nih yang jadi kendala kan. Saya tidak tahu lah apa faktor-faktor apa saja yang kenapa takut melapor dan lain sebagainya.
malu dan seterusnya. Tapi kan edukasinya harus dia berani melapor gitu, berani melapor karena biar tidak terus terjadi korban-korban yang lain. Kira-kira. Iya, setuju. Baik. Dan silakan Pak Fabian. Ya, saya cuma mungkin dari sisi pengobatan tradisional begitu ya, dari Undang-Undang Kesehatan kan ada ketentuannya bahwa pengobatan tradisional gitu ya harus memiliki persyaratan tertentu dan juga memiliki izin gitu. Nah, ketika tidak memiliki persyaratan atau tidak memiliki izin, tentunya ada sanksi administratif atau sanksi denda bahkan pidana ya. Jadi saya perlu sampaikan juga ketika memang mengetahui ini ada pengobatan tradisional yang tidak memenuhi itu atau bahkan melakukan praktek di luar kewajaran gitu ya. Ya kita bisa laporkan gitu. Tadi laporkannya kemana? Tadi saya sudah sampaikan ada namanya Dinas Kesehatan di Dinas Kesehatan di kabupaten dan kota, khususnya di bidang pengawasan dan pembinaannya begitu. Itu dari segi itu. Tentunya kalau terkait dengan pidana pasti kita laporkannya ke polisi begitu. Ya demikian mungkin secara di lain pihak untuk masyarakat tentunya ya kita baik orang tua, baik anak begitu ya. Ya semua masyarakat harus lebih bijak begitu ya. Harus memakai akal pikirannya, rasionalnya mesti jalan gitu. Ketika memang sesuatu yang gaib, kita mengharapkan sesuatu dari sesuatu yang gaib, kenapa tidak kita meminta kepada yang Maha Kuasa, begitu saja sih. Itu kalau dari yang gaib. Ya, kalau dari yang realistis ya ketika minta kesembuhan ya siapa lagi yang punya kemampuan. Pengobat tradisional tentunya yang harus terpercaya, ada izinnya tadi, ada persyaratannya. Tentunya selain itu ya tentunya yang di dunia medis begitu, dokter, tenaga pelayanan kesehatan lainnya begitu. Iya, demikian Mbak mungkin dari saya. Ya, silakan Tengku. Gimana hari ini menurut Tengku? Apa yang Tengku dapatkan dari pembicaraan kita, dari sharing kita malam hari ini? Silakan Tengku. Baik, Masya Allah ini sebenarnya mewakili daripada seluruh masyarakat Indonesia, multikultur, multi agama, sehingga tahu ada hukum di Indonesia ini bisa melakukan hal seperti itu. Nah, itu satu. Karena banyak sekali pasien-pasien saya yang mereka takut untuk hal-hal yang seperti semacam ini. Dan kemudian, alhamdulillah saya pun jadi dapat ilmu begitu ya. Nah, kemudian kami dari Ruqyah yang syar'i ya, sudah melakukan penyuluhan-penyuluhan ini sudah lama sekali. Walaupun tidak dianggap, walaupun kadang-kadang ada yang sebagian malah menuduh kami sama seperti dukun tersebut begitu. Nah, jadi dan jauh sebelumnya kami itu tidak berada di YouTube seperti ini. Tapi ketika saya melihat semakin berkembangnya mereka mengatasnamakan pengobatan-pengobatan yang tadinya sebenarnya itu bagus, ya kan, semisal hipnoterapi misalnya, tetapi dijadikan ini menjadi ajang tipu menipu. Kemudian ruqyah syar'i yang tadinya dijadikan ini untuk menjual barang-barang yang sebenarnya itu penipuan juga, dan ini sangat jelas mencemarkan nama baik pengobat tradisional yang jujur seperti itu ya, seperti seolahnya seperti kami. Saya terkena imbasnya juga dari semua mereka itu. Nah, sehingga ada sebahagian sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang malah menuduh saya juga sama seperti mereka begitu maksudnya. Padahal kita selalu melakukan hal itu. Nah, oleh karena demikian saya mengajak kepada pengobat tradisional apapun itu untuk jangan sungkan juga untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui media sosial terutama. Karena sekarang media sosial lah yang mewakili masyarakat kita, karena hampir kita tidak temukan masyarakat kita tidak memiliki HP kan.
Jadi lebih mudah kita menyampaikan hal-hal yang semacam ini. Kemudian saya mengajak kepada mereka-mereka yang sakit, baik itu sakit medis atau sakit non-medis, untuk jeli dalam hal mencari pengobatan. Seperti saudara-saudara kita sampaikan tadi bahwa sebaiknya dalam melakukan pengobatan, lihat dulu orang yang melakukan pengobatan tersebut. Salah satunya minimal dia memiliki komunitas tertentu yang di mana dia memiliki sertifikasi atau apalah. Seperti saya punya sertifikat juga tentang masalah itu, di mana saya belajar, guru saya siapa, seperti itu. Kemudian jangan tergiur dengan pakaiannya ataupun tutur katanya atau cara bicaranya sehingga dapat menipu kita. Tapi lihatlah perbuatannya. Kalau cara-caranya itu apapun pengobatannya, baik itu ruqyah, dukun atau apapun namanya itu, karena nama itu kan boleh dirubah-rubah, gitu ya. Gaya itu boleh rubah-rubah kan, cuma pakai baju saja, apa susah, gitu kan. Cara bicara pun itu bisa kita rubah-rubah, tetapi lihatlah bagaimana cara dia bekerja. Nah, kalau dia bekerjanya melanggar dari kaidah-kaidah agama, melanggar dari kaidah-kaidah hukum, dan kaidah kemasyarakatan, hukum-hukum adat, maka hindari. Caranya supaya kita tahu sebelum kita berobat, harusnya kita cari tahu dulu. Misalnya ada orang mengatakan, yuk kita berobat sana, anak kamu kena santet, misal ya, misal. Sebelumnya kita mesti, seorang orang tua, kita mesti harus cari tahu dulu, orang itu berobatnya caranya bagaimana gitu. Ya, cari tahu dulu kepada orang-orang yang sudah pernah berobat. Jangan langsung, ataupun boleh juga ketika kita datang, maka kita perhatikan bagaimana cara mereka kerja. Ya, kalau itu melanggar daripada kaidah agama, jangan mau. Ya, contohnya misalnya, oh berobat boleh, ibunya duduk di luar dulu ya, kami di dalam kamar. Sampai kamar tuh harus matiin lampu. Kenapa mati lampu? Itu memang syaratnya, biar mudah kita menarik jinnya misalnya. Karena kalau jin itu kalau ada cahaya dia susah keluar, misal. Itu alasan. Padahal itu dia ingin melakukan pencabulan terhadap perempuan tersebut. Ketika menjerit, nanti ada yang kasih tahu asistennya, nggak apa-apa Bu, tenang saja, itu jin lagi dikeluarkan. Misal. Padahal itu permainan itu. Nah, maka hal-hal ini melanggar dengan kaidah agama, terutama agama Islam itu sendiri. Tidak boleh berduaan. Kalau pengobatan di tempat saya, kalau suaminya saja izin menelpon keluar, tuh saya marahin. Nggak mau saya. Padahal itu cuma telepon keluar, ngambil telepon luar, saya marahin. Kalau nggak pulang sana, seperti itu. Tapi lagi-lagi kami juga yang jujur ini pun kena imbas dukun-dukun yang berkodok tadi itu, ya seperti itu. Itu saran saya sih, supaya semoga tidak tertipu lagi seperti itu. Nah itu ya. Mungkin kalimat yang terakhir. Kepada mereka-mereka ya, terutama saya sampaikan kepada dukun-dukun yang berkedok ustadz ya, merenunglah. Katakanlah seperti ini, kadang-kadang kalau kita menyampaikan kebenaran ini, maka akan ada dua reaksi hal yang terjadi pada mereka-mereka yang memang di bidang ini. Yang bijak dia pasti akan merenung, tapi yang bodoh dia akan tersinggung. Kenapa? Yang bijak pasti akan merenung, yang bodoh pasti dia akan tersinggung. Kenapa? Karena sangat sulit meyakinkan lalat kalau bunga itu jauh lebih indah dan harum ketimbang sampah. Karena memang lalat mainnya di sampah gitu. Sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga itu lebih indah dan lebih harum ketimbang sampah itu sendiri. Kalau sering kita bermain di sampah, ya seolah-olah kita anggap sampahlah yang paling harum. Maka sudah saatnya untuk bertobat kembali kepada jalan yang lurus sebelum memang itu kita ada saat-saatnya apes nanti akan dilaporkan kepada kepolisian dan segala macam. Sebagaimana kita ketahui di televisi dulu ya, seperti itu. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih dan teman-teman. Boleh sedikit koreksi? Oke, silakan. Sedikit Bapak. koreksi usulan saya begitu terkait visum. Ternyata memang untuk DKI saya kurang tahu tepatnya begitu ya. Tapi beberapa daerah seperti Semarang begitu ya sudah menggratiskan. Dan
dan mungkin juga visumnya tergantung jenis kejadiannya mungkin ya, atau perkaranya mungkin gitu. Jadi memang beragam. Jadi mungkin kita harus cek dulu apakah itu visumnya gratis, dibebankan kepada negara atau dibebankan kepada pribadi begitu. Nah itu selama ini ternyata baru wacana begitu Pak, Mbak Mary begitu yang saya cek. Gitu. Baik, jadi tergantung masing-masing kebijakan daerahnya juga begitu. Oke. Satu hal lagi mungkin saya punya pertanyaan tentang kalau teman-teman penonton ini ada di beberapa daerah, kemana mereka bisa berkonsultasi jika mereka menemukan masalah seperti ini. Boleh tolong dibantu Bapak dan Ibu penyuluh? Silakan, Bisa. Silakan. Untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ini jadi bahasanya jadi kayak iklan, Tante, nggak sih? Iya. Nggak apa-apa, iklan kebaikan nih. Iya. Mbak Lisa, fans beratnya Bang TIJ guys, tulisannya tentang Bang TIJ. Iya. Oh iya, saya Mirip kemarin ya? tulis udah dimuat di kumparan, ada tulisan saya. Nah, lanjut. Jadi tulisannya saya share ke Bang TIJ. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia punya program yang namanya konsultasi hukum dan juga bantuan hukum. Programnya itu memuat bantuan hukum non-litigasi dan bantuan hukum litigasi. Non-litigasi itu adalah bantuan hukum yang diberikan atas permasalahan-permasalahan hukum masyarakat yang diselesaikan melalui konsultasi hukum, mediasi, dan lainnya yang dilakukan di luar pengadilan. Nah, kalau bantuan hukum litigasi adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat melalui jalur pengadilan. Nanti kalau ada masalah yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan menuju ke jalur litigasi akan diarahkan kepada OBH, bantuan hukum yang sudah terverifikasi. Nama-namanya bisa dicari tahu di masing-masing provinsi. Kalau di Jakarta bisa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di Jakarta atau ke BPHN. Kalau yang di Aceh misalnya bisa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di Aceh. Atau bisa dilihat di website kami www.bphn.go.id. Di situ lengkap banget. Ada ruang untuk konsultasi hukum online dan juga informasi-informasi tentang bantuan hukum. Jadi gitu Tante, kita akan membantu secara gratis, jangan khawatir, semuanya gratis untuk masyarakat Indonesia. Sekian Tante. Oke, Kakak Lisa terima kasih dan teman-teman sesuai dengan nih apa yang Mbak Dewi Hidayati sampaikan ya, bahwa ini trik sulap untuk pengobatan ini harus membuat kita aware atau sadar mana yang pengobatan benar, mana yang pelecehan. Nah, oleh karenanya kalau teman-teman ragu ya berdasarkan cerita si A dia diginiin, cerita si B dia diginiin, kalau ragu datang ke BPHN untuk konsul ya kan. Oke. Bang Billy baru datang, telat Bang Billy udah mau tutup. But anyway teman-teman, ingat ya, pemerintah kita menyediakan sarana buat kalian berkonsultasi litigasi maupun non litigasi ya. Mau nanya gratis di BPHN. Manfaatkanlah apa yang disediakan negara. Oke, itu yang pertama. Berarti ini bisa juga dipakai oleh Tengku ya. Kalau mengalami atau mendapatkan pasien seperti ini, bisa konsultasi ke sana. Tengkunya boleh konsultasi duluan, baru nanti misalnya bersama dengan pasien yang menjadi korban, ya kan? Nah, teman-teman semua, dalam rangka mengedukasi masyarakat ya, kalau teman-teman merasa channel ini berguna, materi ini berguna karena kita naik setiap minggu tayang untuk memberikan kalian pencerahan, yuk bantu share, bantu kasih kami inputan atau kasih kami masalah yang memang kalian hadapi supaya kalian bisa diskusikan di belakang layar untuk bisa kami angkat, untuk bisa memberikan jawaban kepada kalian. Karena kalau tayangan ini ditonton oleh kalian ya, jadi kalian bisa dapat pemahaman dulu nih, penjelasan, bisa paham, baru bisa mengerti, oh harusnya begini, oh harusnya begono gitu ya. Nah, problem kedua adalah ketika kalian menjadi korban dan kalian enggan, balik lagi, kalau kalian tidak mau melapor, ini masalah nggak akan pernah selesai ya. Bahkan tadi udah ada bantuan hukumnya. Artinya apa? Tinggal dimanfaatkan apa yang disediakan oleh negara, fasilitas ini. Itu yang kedua. Nah, berguna. Terima kasih Bomis kalau berguna. Bang Billy terima kasih ya udah datang ya. Ditunggu kapan naik Bang Billy. WA saya jangan dicuekin. Ya, curhat. Dan saya secara pribadi dan juga dari tim manajemen Mary Christuti Channel,
mengucapkan terima kasih untuk Pak Gunawan yang rekan-rekan ini udah setia banget ngebantuin saya untuk setiap minggu ngulik materi meeting, ngulik materi lagi apa yang kurang dan segala macam untuk bisa kami tayangkan dan memberikan pencerahan kepada kalian ya. Paling tidak kalian mendapatkan pembukaan dulu ya, biar majunya ke depannya lebih enak. Dan kalau ngomong sama orang yang tetap berkelit, ngomong sama orang yang berkelit, lu nggak percaya itu kan gini-gini ya, kalau udah minta tidur bareng segala macam bareng mah udah pastilah itu pelecehan lah ya gitu kan. Kita harus berani untuk ngomong hal seperti itu, kalau enggak ya nggak akan kelar-kelar gitu loh. Dan satu hal lagi teman-teman ya, ini bukan cuma tugas pemerintah. Memang penegakan hukum adalah suatu bagian tersendiri dari teman-teman BPHN. Jadi yang hari ini naik adalah tim penyuluh ya, memberikan penyuluhan. Tetapi yang menegakkan itu lain lagi nih lembaganya. Paling tidak nih tayangan ini ditonton sama mereka juga supaya mereka bisa mengantisipasi, oh ternyata kayak gini banyak, oh kayak gini banyak, kayak gini banyak gitu kan ya. Gitu loh. Jadi kalian ayo kita bersinergi, yang mengetahui korban laporkan, karena tadi dibilang ini delik umum, bukan si korbannya aja yang melapor, kalian yang tahu pun boleh melapor, oke? Dan Tante Mary mengucapkan terima kasih hampir 2 jam, ditambah dengan technical meeting 2,5 jam kita di belakang layar cuap-cuap. Iya. Kalah ini nyewa room karaoke, nyewa room studio kalah ini. Mbak Mary, dalam. tapi ini bukan menyerang dukun ya, tapi ini edukasi disampaikan juga. Iya, kalau saya lebih berpikir begini, kalau kita mau tahu benar atau tidak, kita harus membukakan semuanya. Yang benernya iya, yang salahnya iya. Ya, bukan menyerang, membukakan fakta. Ya, definisi menyerang seperti apa, definisi membukakan fakta seperti apa. Iya. Pedes, pahit, manis itu rasanya, tapi kalau itu faktanya mau bilang apa, ya kan? Kenapa banyak orang menjadi korban? Kenapa? Karena memang yang paling mudah itu mencari peluang mendulang uang adalah dengan menipu. Menipu dalam apa? Dalam sesuatu yang tidak bisa ditakar oleh logika. Mempermainkan pemahaman orang lain agar bisa disetir. Ya guys ya, jika itu sudah dipermainkan, kalian harus sadar bahwa itu adalah sesuatu yang dikamuflase atau dugaan penipuan. Ya, ini tuh komen Tante Mary posting di tempatnya Bang TIJ, ya kan? Kenapa? Karena memang itulah yang paling mudah mendulang uang. Dan semoga kalian yang telah menyaksikan ini bisa membantu rekan-rekan yang lain yang hampir terjerumus atau telah terjerumus. Mereka harus apa? Tonton ini. Mereka harus kemana? Tonton ini. Sepakat ya? Sepakat dong. Kalau nggak sepakat, seteguk dulu deh. Share Tante ya ke grup-grup WA ya Tante, videonya di-share biar makin banyak yang melihat edukasi. Gantung ya. Tengku Ali kenapa? Takut sama dukun? Enggak takut. Kata siapa? Takutnya sama Tuhan kalau Tengku. Iya. Dan masih bocoran bahwa terkait dengan tadi apa yang Tengku sampaikan bahwa korbannya anak-anak, kemudian orang tuanya ternyata yang membawa mereka ke dukun. Oke, good newsnya adalah BPHN punya program untuk masuk ke sekolah mengedukasi siswa. Dan saya sangat support. Saya pribadi sangat support. Ayo lakukan hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah masyarakat kita terdoktrin akan sesuatu yang mistis dan wow gitu ya, sakti gitu kan. Dan dukun rasa ustadz harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Iya, oleh karenanya kita perlu mengedukasi masyarakat. Dan betul, itu saya sepakat banget. Benar, dan semoga nih apa yang ditayangkan hari ini luar biasa. Buat saya luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menonton ini di hari ini. Tetapi kalian punya kesempatan untuk men-sharingkan tayangan ini kepada siapapun, kapanpun. Ya, karena dengan mudah diakses YouTube ya. Oke guys, so kalau ada yang mau nyantet, arahkan ke Bang. Oke, Kak Kalisa, maksud kita naik apa hari Sabtu? Ingat nggak? Tante Mary lupa nih. Bisa menikah siri atau radikalisme, terorisme. Oke. Teman-teman, next week kita mau bahas tentang menikah siri. Untung ruginya, apalagi kalau punya anak.
ya. Apalagi kalau kemudian ditinggal, gitu ya. Hari Sabtu pukul 8 bersama rekan-rekan dari BPHM atau mungkin dari Kanwil ya. Tante Mary belum tahu nih, belum dapat narasumber dari Kanwil. Oke, ya. Oke, dan kalau kalian punya kritik, saran, pendapat, ide, masukan atau punya masalah mau curhat, silakan email, silakan DM IG, ya. Email, DM IG, supaya apa? Tante Mary bisa melihat ke arah mana kalian butuh bantuan, butuh informasi atau butuh dibukakan, ya kan? Kalau butuh jodoh nggak ada di sini nggak ada jodoh, ya. Maaf, channel Tante Mary nggak menyediakan jodoh, guys. Oke. Ya, oke. Dan akhir kata Tante Mary mengucapkan terima kasih Tengku, terima kasih banyak Tengku sudah mau sharing apa yang terjadi. Kemudian Pak Fabian, Kak Kalisa, Pak Sudaryadi, terima kasih banyak udah mau direpotin mendadak naik. Ini mendadak loh, guys. Kalian nggak tahu ini mendadak, ya. Mendadak. Ini cuma sehari ya. 3 hari ya kita bahas ini di belakang. Oke. Nikah siri itu jadwalnya Sabtu minggu depan pukul 8 malam. Ya, Oke. So, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga tayangan kami berguna, tetap support kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kalau ada yang tidak puas, mohon maaf karena kami bukan alat pemuas. Ya, mohon maaf ya. Kami hanya menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami pahami, kami ketahui. Karena memang masing-masing dari kita memiliki pengalaman atau exposure yang berbeda-beda, memiliki pemahaman yang berbeda-beda juga. Dan selamat beristirahat rekan-rekan, hampir pukul 11 dan kita tutup acara ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi hari Sabtu besok. Jam 8. Bye-bye. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.